pertandingan paling dramatis, Persib hajar Dewa United. Laga pekan ke-13 BRI Super League 2025 mempertemukan Persib Bandung versus Dewa United di Stadion GBLA baru saja berakhir. Tontonan menarik dengan skuad bertabur bintang dari kedua tim menjadi sorotan panas para supporter Indonesia. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik, tensi tinggi, dan juga seru sejak menit awal pertandingan. Pertandingan ini dihadiri oleh setidaknya 20.500 bobotor di Stadion GBLA. Tim tuan rumah Persib Bandung punya misi besar untuk bisa meraih poin di rumah sendiri, serta melanjutkan tren kemenangan tim 6 laga tidak terkalahkan, baik di Liga Domestik maupun di level ACL 2. Sementara itu, tim tamu Dewa United datang ke Bandung dengan berusaha memperbaiki catatan minornya yang belum pernah menang di 4 laga terakhir mereka. Laga ini sangat dinanti oleh para bobotoh maupun supporter Banten Warrior karena bertajuk laga reuni para pemain Persib Bandung yang kini menjadi bagian dari Dewa United. Hal yang paling disorot adalah kepulangan Nick Wepers dan Edo Febriansyah di Stadion GBLA Bandung. Begitu peluit sepak mula ditiup wasit Marty Sugiani, Persib langsung menekan. Status laga kandang tak ingin disia-siakan. Dalam situasi ini, Dewa United memilih main menunggu. Duel lini tengah pun tersaji. Duel trio Franz Putros, Mark Locke, Tom Hey versus trio Hugo Jaja Gomez, Alexis Mesidoro, dan Taise Marukawa jadi tontonan menarik. Pada menit ke-21, Julio Cesar mendapatkan peluang manis dari umpan Hey. Namun, dalam situasi kemelut, Sonny Stevens sigap menapis bola sehingga selamat dari kebobolan. Untuk menembus pertahanan Persib, Dewa menerapkan kedalaman umpan. Namun, duet bek jangkung Persib, Patricio Matricardi dan Julio Cesar tampil solid. Saat babak pertama tersisa 5 menit, tim kedua mulai menurunkan intensitas serangan. Persib memilih menekan dan Dewa bertahan. Namun hingga jeda, tak ada gol tercipta. Begitu babak kedua dimulai, Persib langsung menekan. Serangan bertubi-tubi dan merambat melalui umpan-umpan Jitu Hey, pertahanan Dewa dikepung. Menit 61, wasit Marty menunjuk titik putih setelah meninjau VAR. Dari tayangan ulang terlihat jelas, Nick Wepers melakukan pelanggaran ke William Barros di kotak penalti. Andrew Ujung yang menjadi algojo penalti dengan tenang melepaskan bola ke sisi kanan, sedangkan Sonny bergerak ke kiri. Kebuntuan Persib terpecahkan, Maung Bandung unggul 1-0. Jan Older Yakiring lantas merespons gol tersebut dengan mengganti Brian Fatari dengan Egy Maulana Fikri. Satu serangan sempat dibuat, tetapi bertele-tele, transisi positif terlambat. Hingga akhir pertandingan, Dewa United begitu bersemangat menyamakan kedudukan, namun serangannya lemah. Skema serangan Dewa terlalu mudah dibaca. Dengan intensitas permainan cepat, ketegangan ikut meninggi. Dampaknya pada menit ke-87, Beckham Putra mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah usai pertandingan lawan. Unggul jumlah pemain, Dewa membalas menekan Persib di menit-menit terakhir. Hanya saja, tidak ada peluang yang bisa mengkonversi menjadi gol. Persib pun tetap mengunci keunggulan 1-0. Naik ke 3 besar, segini jarak poin Persib usai kalahkan Dewa United. Persib Bandung mendapatkan tambahan 3 poin setelah menang atas Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025. Kemenangan atas Dewa United membuat Persib naik ke posisi ketiga klasemen sementara Super League. Persib mengumpulkan 22 poin dari 10 pertandingan. Kini tim besutan Bojan Hodak itu selisih 4 poin dari peringkat kedua Persija. Persija memiliki 26 poin dari 12 pertandingan. Sementara posisi puncak klasemen masih dihuni Borneo FC. Di zona degradasi, Persijap di posisi ke-16 dengan 8 poin. Semen Padang di peringkat 17 dengan 7 poin. Juru kunci ditempati Persis Solo dengan 6 poin. Pada laga kali ini, Hodak menurunkan 11 pemain utama pilihannya seperti Andre Jong yang menjadi ujung tombak tim, diapit oleh William Barros dan Sadi Ramdhani di sisi sayap penyerangan. Kemudian Tom Hey, Mark Locke menjadi jenderal lini tengah tim. 3 pilar utama Persib yakni Federico Barba, Adam Alis hingga Lucho harus absen karena satu dan lain hal. Teja Poku Alam masih dipercaya di bawah Mister Gawang dan Adam Prisbeck masih duduk di bangku cadangan. Di kubu Dewa United, Banten Warrior langsung menurunkan Nick Wepers dan Edo Febriansyah untuk menghalau para pemain depan Persib Bandung. Selain itu, ada striker timnas Indonesia berdarah Belanda, Rafael Struijk, yang dipasang sebagai pemain sayap. Jalannya pertandingan babak pertama. Bermain sebagai tim tamu, anak asuh Jan dari Kereng tampaknya tidak gentar dengan suara gemuruh Stadion GBLA Bandung. Nickers dan kawan-kawan tampak mengambil alih kedudukan sejak menit pertama laga. Namun umpan-umpan, crossing, dan lini pertahanan Dewa masih sering gagal. Sementara itu anak asuh Bojan Hodak bermain lebih tenang sambil menunggu kelengahan lini pertahanan lawan. Pada menit ke-15, Sadi Ramdhani melakukan soloran yang apik dengan melewati 3-4 pemain Dewa United. Pemain terakhir Dewa yakni Nick Wepers harus menghentikan laju sang winger lincah dengan tackle kerasnya.
Nick Weppers pun menerima kartu kuning pertama di Stadion GBLA Bandung dengan jersey Dewa United. Menit ke-29, Persib Bandung mendapatkan satu peluang terbaik melalui Sekayama Sekparun Jokom Tom Hey. Bola yang dikirim oleh Tom Hey disambut sepakan Saadi Ramdhani, namun masih diblok oleh Sonny Stevens. Pada menit ke-28, mantan pemain Persib yakni Edo Febriansyah juga mendapatkan kartu kuning karena melanggar William Barros. Menit ke-29, Saadi Ramdhani kembali mendapat peluang dari tendangan bebas, tetapi sepakan kaki kirinya masih ditepis oleh Sonny Stevens. Kedua tim bermain dengan determinasi tinggi di babak pertama. Jual beli serangan tidak terhindarkan. Namun sayang, tidak ada satupun gol tercipta di babak pertama dan skor kacamata menutup laga. Untuk hasil pertandingan, kalian bisa lihat di thumbnail atau deskripsi dalam video ini. Komentar pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak. Sebelum laga tadi usai, Boyan Hodak menilai pertandingan melawan Dewa United adalah ujian berat bagi timnya. Ia menyebut lawan memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Meski performanya menurun di awal musim, ia heran dengan penurunan performa Dewa United dibanding musim lalu ketika mereka mampu finish di posisi kedua. Padahal komposisi pemain tidak banyak berubah. Namun demikian, Hodak menilai ancaman lawan tetap besar. Ketika ditanya soal kekuatan utama Dewa, Boyan menyoroti kualitas individu dan organisasi para gelandang mereka. Lini tengah menjadi titik penting yang harus diantisipasi. Menurut saya, Dewa adalah salah satu tim terbaik di Indonesia dan saya memprediksi mereka akan tetap berada di 4 besar, ujarnya. Komentar pelatih Dewa United, Jan Aldery Kering. Dalam konferensi pers jelang laga, pelatih Dewa United ini menjelaskan alasan timnya mengalami rentetan hasil buruk meski musim lalu berhasil menjadi runner-up dengan skuad yang tidak banyak berubah. Ia menilai perubahan besar di lini belakang membuat tim masih dalam proses adaptasi. Ia juga menyebut periode sulit adalah hal yang wajar, mengambil contoh Manchester United dan Ajax Amsterdam. Aldery Kering menambahkan bahwa keberhasilan mereka finish kedua musim lalu membuat banyak klub kini memburu mereka. Hampir semua tim sekarang mengincar Dewa United. Ia menegaskan timnya masih bisa bersaing dan berupaya bangkit ketika melawan Persib, apalagi ia sadar lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan dengan prestasi gemilang di 2 musim terakhir. Komentar pemain Persib Bandung, Andrew Jeng. Sebelum laga, Andrew Jeng memastikan tim berada dalam kondisi sangat prima. Kemenangan pekan sebelumnya menjadi dorongan positif yang membuat atmosfer latihan lebih intens. Ia mengakui Dewa United tetap tim berbahaya meski awal musim mereka tidak mulus. Andrew Jeng juga menyoroti duelnya melawan mantan bek Persib Nick Weppers yang kini memperkuat Dewa United. Kami hanya ingin menang, itu saja, ujar Andrew Jeng.